Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Market Wrap Up edisi Senin 7 Agustus 2023. Memasuki pekan kedua Agustus, indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau. Sepanjang perdagangan hari ini, Senin 7 Agustus. Sentimen positif paling utama berasal dari realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jauh lebih baik dari perkiraan di kuartal 2 2023. Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2023 juga mempengaruhi kapitalisasi pasar hingga menyentuh angka 10.057 triliun rupiah. Dilihat secara sektoral, sektor keuangan menjadi penopang terkuat dengan kenaikan 0,81%. Sobat Bisnis, selain kabar pergerakan pasar harian, dihimpun dari bisnis.com, ada sejumlah berita yang menjadi perhatian pembaca. Pertama, dua emiten yakni PT Multi Garam Utama Tbk atau FOLK dan PT Minahasa Membangun Hebat Tbk atau HBAT menambah daftar perusahaan yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia tahun 2023. HBAT menawarkan 240,74 juta saham atau 23,13% dari modal ditempatkan sehingga potensi dana yang dihimpun adalah 26,00 miliar rupiah. Sementara itu, FOLK Group melepas 570 juta lembar saham baru, setara dengan 14,44% dari modal ditempatkan. Potensi dana segar yang dapat dihimpun dalam aksi IPO ini mencapai 57 miliar rupiah. Kedua investor saham terkemuka, Lo Keng Hong menutup mata soal pemilu dan punya cara tertentu memilih saham yang berpotensi cuan. Menurut Lo Keng Hong, hal utama yang perlu dipertimbangkannya sebelum membeli saham ialah kinerja keuangan dari setiap perusahaan. Misalnya, tata kelola perusahaan, laba yang akan diperoleh para investor, serta prospek dari sektor saham tersebut. Ketiga, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau MTEL atau Mitratel membukukan laba bersih sebesar 521 miliar rupiah atau naik 4% kuartal 2 2023. Pendapatan Mitratel mencapai 2,07 triliun rupiah atau naik 0,9% quarter on quarter. Pendapatan yang naik tipis tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan sewa menara sebesar 1,4% quarter on quarter. Keempat, Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara atau suspensi perdagangan saham PT Indo Sterling Teknomedia Tbk di pasar reguler dan tunai terhitung sejak sesi pertama perdagangan hari ini, Senin 7 Agustus. Suspensi saham TEK dilakukan sehubungan dengan kewajiban perseroan yang belum terpenuhi sebagaimana Surat Bursa Efek Indonesia tertanggal 20 Juli 2023. Sebelum suspensi ini diberlakukan, 2 orang direktur dan 1 orang komisaris TEJ mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu, komisaris utama TEJ, Sean William Henley juga terjerat kasus tindak pidana perbankan. Beralih ke pergerakan nilai tukar rupiah. Rilis BPS terkait data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2023 yang berada di atas ekspektasi pasar justru membuat rupiah mengalami pelemahan. Sementara berbanding terbalik dengan rupiah, harga emas antam maupun harga emas UBS, baik ukuran 0,5 gram maupun 1 gram tidak bergerak dari harga kemarin. Penguatan justru terjadi di harga batubara dunia. Topan Doksuri yang melanda China menjadi salah satu katalis pemberat laju harga batubara karena mengurangi konsumsi energi negeri Panda pada musim panas. Sementara itu, Bursa Efek Indonesia mencatat 36 perusahaan masuk ke dalam daftar antrean atau pipeline penawaran umum perdana saham atau IPO. Mayoritas dari perusahaan-perusahaan tersebut bergerak pada sektor konsumer, siklikal, dan non-siklikal. 10 perusahaan diantaranya yang masuk ke pipeline IPO memiliki aset skala besar di atas 250 miliar rupiah. 4 emiten baru akan melantai di papan utama Bursa Efek Indonesia pada pekan ini adalah PT Ingria Pratama Kapitalindo Tbk, PT Isek Asia Tbk, PT Sinar Eka Selaras Tbk, serta PT Peprox Indonesia Tbk. Sobat Bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.